Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aliyah, NIM 19016110. Pada video kali ini, tujuan utamanya adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar sosiolinguistik yang diampu oleh Ibu Ermawati Arif, dan juga tujuan lainnya adalah sebagai pengetahuan bagi para penonton. Dan dalam video kali ini akan berisi tentang rangkuman materi mata kuliah pengantar sosiolinguistik selama 1 semester. Jadi, selamat menyaksikan. Baiklah, pada yang pertama ini kita akan membahas tentang hakikat linguistik dan juga konsep dari sosiolinguistik. Yang pertama, untuk hakikat linguistik, bahwa linguistik gitu ya. Nah, untuk linguistik ini mungkin masih ada beberapa kalangan yang belum paham ataupun hanya tahu bahwa linguistik itu adalah bahasa, seperti itu. Tetapi di sini saya akan coba untuk meluruskan bahwa linguistik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang seluk bahasa yang digunakan oleh masyarakat atau si pemakai bahasa, seperti itu. Dan kita juga tahu bahwa setiap disiplin ilmu memiliki subdisiplinnya. Begitu juga dengan linguistik ini. Linguistik juga memiliki subdisiplin, itu dibagi menjadi 5 subdisiplin, seperti itu bagiannya atau jenisnya. Yang pertama adalah dibedakan atas bahasa pada umumnya dan juga bahasa tertentu. Itu ada dua subdisiplin, yaitu linguistik umum dan linguistik khusus. Lalu apa saja linguistik umum dan juga linguistik khusus itu? Nah, untuk linguistik umum berarti adalah subdisiplin yang mengkaji tentang kaidah-kaidah bahasa secara umum ataupun secara luasnya. Dan kalau yang linguistik khusus berarti mengkaji bahasa ataupun mengkaji kaidah-kaidah bahasa secara khusus ataupun tertentu. Dan untuk kedua, itu dibagi atas masanya. Untuk masanya ini ada 2 subdisiplin. Yang pertama adalah linguistik sinkronik dan yang kedua adalah linguistik diakronik. Untuk linguistik linguistik sinkronik itu dia mengkaji tentang bahasa pada waktu yang terbatas. Tetapi kalau diakronik, dia subdisiplin yang mengkaji tentang bahasa pada masa-masa tertentu. Misalnya mengkaji bahasa pada tahun 20-an, seperti itu. Dan yang untuk ketiga, itu struktur internal bahasa. Apakah ada hubungan antara bahasa dengan faktor luar bahasa? Itu dibagi menjadi 2, yaitu linguistik mikro dan juga linguistik makro. Kalau linguistik mikro cakupannya lebih kepada yang sedikit seperti itu, tapi kalau yang mikro itu lebih kepada detailnya lebih banyak gitu kan, seperti sosiolinguistik, psikolinguistik dan lain sebagainya. Dan untuk selanjutnya, jenis yang keempat itu adalah berdasarkan tujuan pengkajiannya, apakah dia itu teoritis ataupun terapan. Itu dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama ada linguistik teoritis. Kalau linguistik teoritis, dia mengadakan penyelidikan tentang bahasa dan juga hubungan bahasa dengan faktor-faktor luar bahasa. Tetapi kalau yang terapan, linguistik terapan ini subdisiplin yang juga mengadakan tentang penyelidikan bahasa dan faktor luar bahasa, serta dia dapat atau mampu untuk memecahkan faktor-faktor tersebut gitu secara praktis dalam kehidupan masyarakat. Nah, untuk yang kelima itu berdasarkan pada penyelidikan bahasa ataupun teori ataupun aliran. Kalau misal ini aliran atau teorinya itu dibagi menjadi beberapa jenis juga, seperti aliran tradisional, kemudian aliran struktural dan lain sebagainya. Ya, untuk selanjutnya setelah kita membahas tentang subdisiplin tadi, ternyata karena di sini kita membahas sosiolinguistik seperti itu, jadi sosiolinguistik ini merupakan ilmu interdisipliner dan juga ilmu terapan. Kenapa ilmu interdisipliner? Karena
Sosiolinguistik ini dia ataupun terdiri atas gabungan antara dua ilmu, yaitu linguistik dan sosiologi. Seperti itu, dimana yang kita ketahui bahwa linguistik itu kan ilmu yang mengkaji tentang bahasa, dan sosiologi itu yang berkaitan dengan masyarakat. Jadi antara sosiologi dan linguistik itu digabung hingga menjadi sosiolinguistik. Dan apa sih sebenarnya sosiolinguistik itu selain yang dipaparkan sebelumnya? Jadi sosiolinguistik ini merupakan subdisiplin dari linguistik gitu kan, subdisiplin linguistik yang mana tadi bagian dari si mikro gitu, linguistik mikro kan bagiannya adalah sosiolinguistik. Jadi sosiolinguistik subdisiplin linguistik yang mengkaji tentang ataupun ada dalam hubungan antara masyarakat dengan si bahasa ataupun antara bahasa dengan masyarakat yang merupakan masyarakat ini adalah penutur bahasa seperti itu. Nah, untuk selanjutnya bahwa seperti tadi ilmu linguistik itu juga merupakan kajian terapan, artinya bahwa linguistik itu dapat diterapkan penerapannya. Misalnya sosiolinguistik itu tadi dia digunakan dalam pengajaran bahasa dan juga yang pasti adalah digunakan oleh masyarakat untuk berkomunikasi. Ya, jadi saudara sekalian, bahwa seperti sebelumnya disebutkan, linguistik itu adalah ilmu yang mengkaji tentang bahasa, seluk-beluk bahasa seperti itu. Dan bahasa sendiri seperti yang kita ketahui adalah sarana ataupun alat yang digunakan oleh manusia ataupun masyarakat untuk berinteraksi. Dan di sini bahwa bahasa dan masyarakat itu ternyata saling berhubungan gitu kan. Kita tahu dengan adanya bahasa ya ada masyarakat, karena dengan adanya masyarakat ada bahasa, masyarakat si penutur bahasa tersebut, seperti itu. Dan bagaimana sih hubungannya atau timbal baliknya seperti itu kan. Nah, di sini bahasa yang kita ketahui tadi alat komunikasi dan sarana yang digunakan oleh manusia gitu kan untuk berkomunikasi, dan masuklah di sini ke dalam sosiolinguistik ataupun interdisipliner yang mana gabungan antara sosiologi dan juga si linguistik tersebut gitu kan. Jadi mereka bersatu antara bahasa dan masyarakat. Artinya masyarakat si penutur bahasa dan bahasa yang dituturkan seperti itu supaya proses komunikasi itu berjalan dengan baik dan lancar. Nah, untuk sifat-sifat bahasa sendiri itu ternyata banyak ya sifat-sifat bahasa. Namun di sini saya sebutkan beberapa. Yang pertama adalah bahwa bahasa itu arbitrer, artinya dia itu digunakan oleh sekelompok gitu kan. Misal kalau kita nyebut ataupun orang Indonesia menyebut bahwa pohon itu adalah pohon seperti itu, berarti arbiter itu udah keputusannya seperti itu, keputusan si masyarakat Indonesia untuk mengatakan itu pohon. Namun berbeda dengan bangsa Inggris seperti itu, negara Inggris yang menyebutkan bahwa pohon itu bukan pohon tapi pohon adalah tree seperti itu. Dan yang kedua, bahasa itu bersifat produktif, artinya dia tidak terbatas. Jadi dia itu dapat menghasilkan terus. Misal kata ayam, ayam itu kan binatang ya. Nanti kata ayam itu bisa kita ubah menjadi Maya, nama orang, Amai, seperti itu dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah bahwa bahasa itu unik. Wah, bahasa ini unik ya, digunakan oleh masyarakat tertentu juga gitu kan, dan tidak ada di dalam bahasa lain seperti itu. Dan itu saja tadi mengenai sifat bahasa. Ya, jadi saudara sekalian, seperti itu tadi bahwa bahasa dan masyarakat itu berhubungan sangat erat seperti itu ya, karena kalau tidak ada bahasa, manusia juga akan kesulitan apa yang akan ia ucapkan sehingga lawan bicaranya itu dapat memahami apa yang ia maksud seperti itu. Maka diperlukan adanya bahasa. Dan juga kalau tidak ada manusia tetapi ada bahasa, maka akan terjadi tidak efektif seperti itu ya, karena siapa yang akan menuturkan bahasa kalau tidak ada manusia. Jadi memang keduanya berperan penting dalam keberlangsungan proses komunikasi. Baik saudara sekalian, nah di sini selanjutnya saya akan menyampaikan tentang kontak bahasa dan diklosia. Lalu kontak bahasa itu apa?
Nah, kontak bahasa adalah peristiwa yang menggunakan dua bahasa di dalam konteks yang sama ataupun di dalam tempat dan juga waktu yang sama. Di sini ada beberapa penyebab atau ada beberapa faktor yang menyebabkan kontak bahasa ini terjadi. Yang pertama adalah karena adanya dua kelompok yang pindah ke wilayah yang tidak berpenghuni. Misalnya di Antarika itu kan tidak ada populasinya seperti itu. Jadi tidak ada orang yang menetap di situ, hanya para ilmuwan-ilmuwan saja yang bertemu dan terjadilah kontak bahasa. Lalu untuk yang kedua itu adalah adanya satu kelompok yang berpindah ke wilayah kelompok lain, misalnya karena ada urusan perdagangan, kemudian peperangan, dan juga karena perkawinan campuran, itu bisa jadi. Nah, untuk yang ketiga itu karena adanya kerja paksa seperti itu kan, kerja buruh paksa, itu waktu itu terjadi di Pasifik gitu kan, di Pulau Pasifik. Karena waktu itu ada buruh-buruh yang dipindahkan di berbagai pulau Pasifik, dan di situ para buruh bertemu dan kemudian terjadilah kontak bahasa. Lalu untuk selanjutnya itu adalah karena pendidikan atau disebut dengan kontak belajar. Misalnya sekarang ini bahasa Inggris sudah banyak digunakan oleh beberapa kalangan gitu kan, karena bahasa Inggris ini merupakan bahasa internasional. Jadi karena bahasa internasional inilah banyak yang mempelajari seperti itu. Dan untuk selanjutnya adalah adanya hubungan budaya yang dekat dengan budaya tetangga lama. Lalu yang setelah kontak bahasa itu ada diglosia. Diglosia ini merupakan pembagian fungsional atas variasi-variasi bahasa yang ada di dalam masyarakat. Pembagian fungsional itu maksudnya adalah bahasa formal dan juga bahasa non formal. Setelah kita membahas tentang kontak bahasa dan juga diglosia, maka selanjutnya kita akan membahas tentang kedwibahasaan. Lalu apa itu kedwibahasaan? Kedwibahasaan adalah proses penggunaan dua bahasa di dalam kegiatan atau dalam aktivitas seperti itu. Jadi antara dwibahasa dan kontak bahasa itu sama karena dia menggunakan dua bahasa dalam beraktivitas. Nah, untuk selanjutnya akibat dari adanya kedwibahasaan ini ada dua, yaitu alih kode dan juga campur kode. Nah, keduanya ini memiliki perbedaan, yang mana bahwa alih kode ini dia punya maksud dan tujuan saat digunakan, sedangkan campur kode dia tidak memiliki maksud dan tujuan, atau dapat dikatakan saat menyatakannya itu tidak sadar seperti itu. Pertama, kita akan bahas tentang alih kode. Nah, alih kode tadi seperti yang telah saya sebutkan bahwa dia dilakukan dengan maksud dan tujuan tertentu. Misalnya seperti ini. Seseorang, ini misalnya orang Indonesia yang sedang menyampaikan pidato dalam lingkup internasional. Jadi ada media lokal dan juga ada media asing ketika saat itu. Nah, setelah selesai menyampaikan sebuah pidato, maka si pembaca ataupun yang berpidato tadi akan diwawancarai. Jadi ketika dia diwawancarai oleh media lokal, maka dia akan menggunakan bahasa Indonesia. Dan ketika diwawancarai oleh media asing, maka akan menggunakan bahasa Inggris. Jadi tujuan dan maksudnya adalah bahwa apabila diwawancarai oleh media lokal, jadi si reporter ataupun yang mewawancarai tersebut itu akan paham terhadap apa yang diucapkan oleh si yang menyampaikan pidato, dan begitu pula dengan media asingnya seperti itu. Jadi nantinya akan menghasilkan sebuah berita. Dan untuk yang campur kode sendiri, itu campur kode tadi tidak memiliki tujuan dan maksud tertentu. Artinya dia disampaikan dengan tidak sadar gitu kan. Maksudnya seperti ini. Misal dalam sebuah ataupun saat seseorang menyampaikan sebuah pidato seperti itu,
Jadi dalam pengucapannya atau penyampaiannya dia menyebutkan, misal dia menggunakan bahasa Indonesia saat berpidato, tak sengaja ia menyampaikan ataupun menyebut kata dalam bahasa Jawa seperti itu tanpa ia sadari. Nah, itu merupakan atau yang disebut dengan campur kode. Baiklah, saudara sekalian, seperti itulah tadi mengenai kedwibahasaan, dan juga kontak bahasa itu dapat saya sampaikan kembali bahwa ternyata bahasa dan budaya itu memiliki suatu hubungan ataupun kaitan, yang mana bahwa bahasa ini merupakan bagian dari kebudayaan seperti itu. Ya baik saudara sekalian, jadi untuk selanjutnya kita akan membahas tentang interferensi dan juga integrasi. Nah, interferensi merupakan suatu keadaan saat pengguna mengambil ataupun meminjam fitur atau unsur dari bahasa yang lebih dikuasai, misalnya atau biasanya itu adalah bahasa ibu yang digunakan untuk melengkapi bahasa kedua gitu. Namun, hal ini merupakan hal yang negatif karena dapat menyebabkan atau merusak perspektif bahasa murni. Nah, jadi hal ini akan merusak kemurniannya. Lalu yang kedua adalah integrasi. Integrasi itu apa? Integrasi itu merupakan suatu hasil dari interferensi gitu. Jadi kembali lagi bahwa interferensi itu merupakan proses peminjaman unsur dari bahasa yang lebih dikuasai gitu kan. Nah, hal ini untuk menentukan integrasi bahasa, maka dapat digunakan sebuah kamus gitu untuk melihatnya. Proses integrasi sendiri itu bukan hal yang mudah, saudara sekalian. Jadi dia membutuhkan waktu lama untuk ataupun bisa diakui. Ya baik saudara sekalian, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang variasi bahasa. Nah, variasi bahasa sendiri merupakan bahasan pokok dalam sosiolinguistik. Jadi untuk variasi bahasa ini dia bukan disebabkan karena banyaknya penutur, tetapi karena banyaknya proses interaksi si penuturnya ataupun yang dilakukan oleh penutur. Dan dalam bidang ataupun dalam sosiolinguistik ini itu bukan merupakan hasil dari proses individual gitu kan, bukan gejala, bukan akibat dari gejala individual, tetapi itu merupakan sosial. Kenapa? Karena berkaitan dengan masyarakat luas. Dan di sini untuk sosiolinguistik ini tidak hanya mengkaji tentang linguistiknya saja, tetapi juga tentang faktor-faktor non-linguistik. Faktor-faktor non-linguistik tersebutlah yang disebut dengan faktor ataupun ya disebut dengan faktor sosial. Dan variasi bahasa sendiri dia disebabkan karena banyaknya atau masyarakat yang heterogen, sehingga proses interaksi juga heterogen. Akibatnya bahasa juga bervariasi seperti itu. Dan mengikuti perkembangan teknologi seperti saat ini, nah proses ataupun sosiolinguistik ini juga semakin berkembang gitu ya, sehingga variasi bahasa pun juga semakin ataupun sehingga bahasa juga bervariasi. Nah, variasi bahasa sendiri itu dibedakan atau diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama adalah variasi bahasa dari segi penutur. Dalam hal ini dibagi menjadi 4 jenis lagi. Itu ada variasi bahasa dialek, kemudian idiolek, kronolog, dan sosiolek atau sosial. Nah, untuk yang sosiolek ini dia dibagi lagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada berdasarkan usia, berdasarkan pendidikan ya, kemudian berdasarkan pekerjaan ataupun tugas, lalu berdasarkan seks, kemudian berdasarkan bahasa atau tingkat kebangsawan, kemudian berdasarkan variasi berdasarkan tingkat ekonomi para penutur.
Dan untuk selanjutnya itu variasi bahasa dari segi pemakaian. Untuk variasi bahasa dari segi pemakaian ini adalah atau berkenaan dengan pemakaian atau fungsinya yang disebut sebagai fungsiolek atau register. Dan yang ketiga itu variasi dari segi keformalan. Untuk segi keformalan ini dia ada gaya ataupun ragam beku atau frozen, kemudian ragam baku dan atau ragam resmi ya seperti itu atau formal. Lalu ada ragam usaha dan juga ada ragam santai dan ada ragam akrab. Kalau ragam akrab ini lebih kepada digunakan oleh penutur yang memang sudah akrab gitu kan, seperti kita berbicara dengan sahabat. Lalu yang keempat adalah variasi dari segi sarana. Untuk variasi dari segi sarana itu ada ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ya, saudara sekalian, jadi selanjutnya kita akan membahas tentang sikap bahasa, pemilihan bahasa, dan pembakuan bahasa. Jadi, sikap bahasa itu merupakan pandangan seseorang terhadap bahasa. Pandangan ini berupa hal positif dan juga negatif yang akan menentukan pemilihan bahasa. Nah, adapun ciri-ciri sikap bahasa yang pertama adalah setia terhadap bahasa, yang kedua bangga terhadap bahasa, dan yang ketiga sadar akan adanya norma bahasa. Lalu yang selanjutnya adalah pemilihan bahasa. Pemilihan bahasa berarti seseorang memilih bahasa yang akan ia gunakan untuk berkomunikasi. Nah, untuk pemilihan bahasa ini juga disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kemampuan penutur, yang kedua adalah kemampuan pendengar, lalu status sosial, umur, etnis juga mempengaruhi, kemudian juga ada tekanan dari luar, dan hubungan etnis tadi, lalu derajat hubungan, serta tempat ataupun lingkungan yang akan mempengaruhi. Nah, dalam suatu negara, seseorang ataupun dwilingual atau dwibahasa, kedwibahasaan itu diperlukan ya dalam setiap individu, karena setiap individu itu tentunya menguasai lebih dari satu bahasa setelah bahasa ibunya gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah tentang pembakuan bahasa. Jadi pembakuan bahasa ini adalah proses ataupun suatu pengambilan keputusan untuk menggunakan satu bahasa sebagai bahasa resmi atau bahasa baku seperti itu. Nah, untuk tujuan dari pembakuan atau adanya pembakuan bahasa ini adalah untuk mewujudkan komunikasi yang cermat, efisien, dan juga efektif. Dengan adanya pembakuan bahasa ini juga akan ditetapkan tentang ejaannya, kemudian pilihan kata, dan juga kosakatanya seperti itu. Ya, saudara sekalian, untuk selanjutnya kita bahas tentang struktur linguistik bahasa baku, perencanaan dan pembakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan dalam hal ini, untuk struktur linguistik sendiri, struktur linguistik itu pertama ada fonologi, ada morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Nah, untuk upaya pembakuan bahasa Indonesia sendiri sebagai bahasa nasional itu sudah diusahakan semenjak tahun 1979. Usaha pembakuan bahasa itu bertujuan untuk menjadikan komunikasi efektif, tepat, dan juga efisien, serta cermat. Nah, untuk pembakuan bahasa sendiri itu juga berkaitan dengan ketepatan ejaan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, pemilihan kata, kosakata, dan juga peristilahan. Demikian video rangkuman materi mata kuliah pengantar sosiolinguistik selama 1 semester, dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya juga mohon maaf atas segala kesalahan saya dalam bertutur kata selama pemutaran video ini, dan juga saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.